Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Hang Tua, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Ida Kadema Gamelania bersama tiga teman saya, ada Erla Fianda Tarita, Khairul Anam, dan Liza Monika. Dari dulu. Halo. Oke, kami di sini akan memberikan pandangan atau pendapat tentang strategi pemerintah untuk menangani virus yang lagi heboh banget di Indonesia, yaitu COVID-19, dengan menerapkan study from home bagi para pelajar. Nah, kalau buat saya sendiri sih ada kekurangan dan kelebihannya ya buat kalau diterapkannya study from home. Yang pertama, kelebihannya itu untuk mengurangi tingkat terjangkitnya virus corona bagi para pelajar. Kalau kekurangannya mungkin kalau buat saya sih kalau belajar via daring kayak Zoom ataupun Skype gitu kurang efektif karena saya sendiri lumayan agak susah buat memahami pembelajaran dari Skype ataupun Zoom. Kalau dari saya seperti itu. Silakan mungkin dari teman saya Erla Fianda bisa memberikan pendapatnya. Aku kira oke. Jadi pendapatku tentang pembelajaran online ini, ya emang sih benar ada plus dan minusnya. Pertama, kalau di dalam pembelajaran online ini minusnya itu ya itu kurang efektif dalam hal pembelajarannya, jadi kurang maksimal gitu, apalagi kalau di dalam via classroom. Nah itu kalau aku sih kurang suka karena emang dalam pembelajaran sendiri aku belum bisa menerapkan kayak misalnya aku nanya ke dosennya, nah dosennya tuh memberikan komentar, tapi kadang-kadang kalau mau nanya lagi tuh sungkan dan aku bingung buat bikin kata-katanya yang sesuai nanya itu kayak gitu. Tapi kayak plusnya ya di dalam pembelajaran ini kalau misalnya jadi pakai Zoom, nah itu aku masih paham karena bisa secara langsung aku nanya ke dosennya semisal aku nggak paham. Jadi sama kayak pembelajaran di kampus kayak biasanya kalau lewat Zoom. Nah, untuk pembelajaran online ini di sini juga membantu pemerintah buat mengurangi rantai virus corona yang tersebar dari personal ke personal lainnya. Jadi ya begitulah, dan senangnya juga sering di rumah sama mama, sama adik dan semuanya gitu. Mantap. Selanjutnya ada Liza. Oh, ya kalau menurut aku sih setuju ya sama pendapat-pendapat sebelumku, yaitu Mega sama Erla. Emang kalau di kekurangannya sih emang aku setuju banget sama Erla, soalnya aku tipenya itu emang harus dijelasin langsung gitu loh. Kalau baca itu kan mungkin ada salah persepsi mungkin ya, kan bisa aja. Nah kalau misalnya sama Zoom itu kan kita bisa langsung nanya gitu kan sama gurunya, sama dosennya. Langsung nanya, tapi nggak pakai bahasa yang terlalu baku gitu, soalnya aku juga orangnya nggak bisa bikin kata-kata yang baku dan jelas gitu sih. Terus kalau buat kelebihannya ya karena di rumah terus jadinya lebih deket sih sama keluarga yang di rumah. Tapi ya bosan juga sih. Ya itu aja sih. Mungkin Anam Kelebihan dalam belajarnya apa? kelebihannya. Apa? Kelebihan dalam belajarnya apa? Kalau menurutmu itu kan kalau dalam segi kedekatan nih sama interaksi keluarga, Anda semakin dekat sama keluarga Anda. Kalau dalam belajarnya apa, Mbak? Mungkin bisa kasih tahu gitu. Kalau belajarnya ya, menurutku sih kayak malah lebih enak online sih, soalnya jangka belajar, maksudnya waktu belajarnya itu lebih panjang gitu. Daripada kalau di kuliah kan, di kuliah itu kan udah ditentuin kan jam segini harusnya mata kuliah apa. Kalau di online kan paling cuma berapa menit aja, terus sisanya kita mau belajar apa itu kan terserah kita gitu. Oke. Selanjutnya, silakan Mas Anam. Anam. Karena ini suatu upaya dari pemerintah untuk menangani atau mengurangi tingkat infeksi dari virus corona ini, pemerintah
membuat suatu keputusan untuk mahasiswa atau pelajar di Indonesia untuk belajar di rumah. Otomatis semua guru-guru atau dosen-dosen yang tidak terbiasa dengan sistem e-learning ini dipaksa untuk, bukan dipaksa sih, mereka dituntut untuk segera mempelajari bagaimana cara menggunakan media-media media-media untuk penyampaian materi tersebut. Otomatis ada beberapa guru atau dosen yang kurang mengerti dalam penggunaan media seperti Zoom atau Classroom. Jadi ada beberapa yang karena kurang tahu, jadinya beliau-beliau tersebut kurang kurang bisa memanfaatkan media learning ini dengan maksimal. Jadinya anak-anak atau mahasiswa yang belajar atau yang ingin memahami sebuah materi yang diterangkan oleh dosen tersebut kurang memahami. Dan juga karena learning ini ada kelebihannya, yaitu dari grafik, animasi, simulasi, audio dan video tersebut banyak fitur-fiturnya lah intinya. Dan karakteristik dari e-learning sendiri itu ada daya tangkap dari individunya ya, terus sumber ilmu pengetahuannya dari apa, terus pengajarnya juga harus berfungsi sebagai mediator atau pembimbing. Jadi pemanfaatan media ini itu harus dilakukan secara optimal agar kedepannya mahasiswa dan siswa-siswa yang ada di Indonesia dapat memahami materi-materi yang disampaikan oleh dosen atau guru secara maksimal, seperti itu. Ada tambahan lain untuk tentang pembelajaran online ini, mungkin Mega? Kalau menurut saya sih pembelajaran itu harus dilakukan secara optimal gitu aja. Ya, Apapun kendalanya. mendukung sih sama yang dibilang sama Anam juga. Ya begitu. Nggak lengkap, jelas, formal. Ya, Kita sudah. hanya pelengkap saja. Ya. Ya, pelengkap saja. Terus ada yang dibahas lagi tentang mungkin tentang apa ya? Kalau menurut saya ada beberapa yang harus ditingkatkan lagi, seperti memberikan subsidi terhadap mahasiswanya lah untuk membeli kuota ini, seperti itu. Kan kita juga sudah bayar nih, biar gak bayar lagi subsidi lah. Bener kan Mbak Lija? Ya, itu aspirasi ya. Jadi yang dikatakan sama Ana itu aspirasinya dia sebagai mahasiswa yang ingin untuk mendapatkan subsidi gitu. soalnya emang paketannya hedon banget ya buat study from home. Gitu. Betul. Di sini, oh ya mau jelasin juga ya. Jadi di sini aku sama Mega mungkin agak menghiraukan itu karena emang nggak terlalu memikirkan tentang itu karena emang akunya sendiri pakai wifi dan juga nggak ngaruh juga kalau pakai Zoom dan apapun itu. Jadi mungkin rada berbeda ya Mas, mohon maaf nih sebelumnya. Seperti agak-agak congkak gitu ya. Bagaimana Mbak Lija? Nggak apa lah ya, sekali-sekali. Sombong yang merendah. Kita sebagai pihak kontra harus mendebat ini, karena kita pengguna kuota ini, bukan pengguna wifi. Kan dari situ ada beberapa yang mungkin agak males nih untuk membeli kuota. Aku kan sudah bayar, kenapa harus beli kuota lagi? Kan harusnya unik nih yang membayari. Kan mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Ya, siapa tahu aja Lija ngomong seperti itu. Kemarin Lija. Anam.
Rasanya licin Oke, banget. kayaknya kalau membahas tentang uang kayaknya bakal sensitif, jadi boleh yang lebih Skip aja. mantap Mungkin yang lain ya kan. Ini kontra banget ya soalnya. Iya. Ini kalau dilanjutin. Em, Di sini ya. Ada Apa? model-model Hah? Model-model yaitu apa? e-learning, Ah, pembelajaran. Yang pertama ada berbasis web, yaitu seperti Google Form yang dilakukan oleh guru-guru SD. Terus computer based learning, yaitu pembelajaran berbasis komputer, itu bisa seperti kita sekarang ini. Karena kita menggunakan software yaitu Zoom. Terus ada kayak virtual Google education. Form itu kayaknya bisa deh diterapin kita buat UTS. Sepertinya bisa, tapi kayaknya sulit gitu aja. Terus ada digital collaboration, itu agak sulit untuk dipahami sih, tapi kelebihan dan kekurangan e-learning yaitu sudah jelaskan tadi. fasilitas moderatingnya itu pembimbing, fasilitas dari pembimbingnya. Kalau pembimbingnya kurang memahami aplikasi atau penggunaan medianya, akan mengurangi atau akan mengurangi tingkat pemahaman mahasiswanya tersebut. Dari penggunaan media ini mungkin kedepannya semua dosen dan guru dapat bekerja secara optimal lah, agar pemahaman kita terhadap materi lebih maksimal lagi. Apalagi kalau di classroom kan kita hanya mendapatkan perintah aja untuk mengerjakan tugas atau memahami materi yang ada. Dan di sana ada beberapa yang membuka sesi tanya jawab. Tapi kurasa itu kurang optimal karena Ya, kurang optimal. kurang efektif juga, karena di situ anak-anak atau mahasiswa banyak yang kurang respon. Ada yang tidak peduli karena cuman sesi tanya jawab seperti chatting aja. Terus Seperti kadang-kadang Mbak kalau kita seperti tanya juga juga kadang nggak paham gitu ya kan. Iya, Iya, apalagi benar. Dosennya itu Mbak jelasin Lisa itu kan kadang-kadang sama sekali. seadanya aja, sedangkan kita itu harus harus memahami gitu. Iya. Ya, benar sekali. Lagi Mbak Lica, Zoom sama Classroom dia nggak peduli sama sekali. Sampai Astagfirullahaladzim. Kenapa ya kamu selalu memojokkan saya? karena saya orang Kasian baik, banget. motivasi Anda saja. Bagaimana Mbak Lica? Termotivasi atau tidak? Motivasi. Oke, mungkin tadi kan kita udah membahas tentang pendapat kita nih tentang e-learning, tentang pembelajaran di online. Mungkin dari kita juga satu persatu bisa memberikan apa ya, sepatah dua kata gitu. Mungkin dari Mega. Misalnya buat kita semua yang lagi study from home, ingat nggak apa-apa jalanin dulu karena emang mau gimana lagi, situasi dan kondisi tidak mendukung kita buat saling bertatap muka. Jadi ya sudah, dinikmati saja prosesnya, pasti akan segera selesai. Gitu. Semangat. Anam, boleh. Buat Anam. Kata-kata dari saya, karena ini pembelajaran e-learning, jadi lebih fleksibel ya untuk pemilihan waktu atau tempatnya. Terus dari sini kita bisa belajar lebih mandiri lagi, karena kita memahaminya dengan keras nih, memahami dengan usaha kita sendiri agar kita paham terhadap materi-materi tersebut tanpa bantuan dari dosen-dosennya. Betul. Jadi kita bisa sambil rebahan. Yuk. Ya.
Aku. Kalau dari aku ya syaratnya jangan banyak rebahan ya guys, tidak baik. Banyak tugas. Asik. Nggak ngomong ke orang lain tapi kayak diri sendiri juga aja ya. Mbak Erla. Ternyata Anda pinter nyindir. Aku singkat, jelas, padat, stay healthy and semoga lekas sembuh Indonesia. Amin. Yeay. Amin. Terima kasih buat teman-teman semua, buat Sama-sama. Erla, Ana, Rija sudah meluangkan waktunya buat kita diskusi dikit tentang E-learning. ya, tentang e-learning, tentang study from home yang diterapkan pemerintah. Semoga Indonesia cepat selesai virusnya. Apanya cepat selesai? Virusnya, biar kita cepat pulih kan guys, bosen di rumah. Ya kan? Ingin jalan-jalan ya. Betul sekali. Terima kasih buat semuanya. Semoga video ini yang kita sampaikan dari aku sendiri, dari Erla, dari Anam atau dari Rica bisa bermanfaat buat semuanya. Yeay. Amin. Terima kasih semuanya. Jangan lupa guys, Komen. like, Lupa minum comment, and vitamin. subscribe. Mantap. Vitamin dulu baru like, share, and subscribe. Komen Yeay. juga. Dadah. Dadah. Udah mau Bye.